Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi warda ani sahaba. Ya Rabbi warda ani sulala. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi waslih kulla muslim. Ya Rabbi wakfi كل مؤذي. يا ربي نختم بالمشافع. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل يا ربي صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ta'lim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita masih membahas tentang bab asnabuz zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, karena sangat penting. Karena zakat ini sering saya ungkapkan, kata Rasulullah SAW, bahwa zakat ini adalah yang menjadi sebab pahala puasa kita diterima oleh Allah. Bukan sebatas mengeluarkannya, tetapi juga wajib mengeluarkan. Kedua, diberikan kepada orang yang tepat, yang sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Saya akan ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala fi kitabih, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sedekahul wajibah atau zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan. Lil fuqara, pertama orang-orang fakir, sudah kita bahas. Wal masakin, kedua orang-orang miskin, juga sudah. Wal amilina 'alaiha, ketiga panitia zakat. Wal muallaf qulubuhum, dan orang yang dilembutkan hatinya atau disebut dengan muallaf. Muallaf ini juga sudah kita bahas. Wa fir riqab, dan yang kelima yaitu riqab, budak. Wal gharimina, dan yang keenam wal gharimin, yaitu orang yang hutang. Nah, ini orang yang hutang itu termasuk mustahik zakat. Kemarin orang yang hutang ini baru sedikit saya bahas. Maka kita melanjutkan tentang gharim, orang yang hutang. Kitab yang saya bawa ini namanya Kitab Takrir Asy-Syadidat karangan Habib Zain bin Ibrahim. Orang yang hutang, kemarin saya bahas al-gharim wa huwa alladhi istahdana li ghairi ma'siyatin fayu'ta min az-zakat li yusa'idahu dzalika fi tahrir.
Fayu'ta minaz zakat wa huwa arba'atun. Bahwa orang yang berhutang atau orang yang hutang ini boleh menerima zakat fitrah. Pertama, dengan catatan alladzi ista'dana li ghairi maksiatin. Ini yang sudah saya bahas. Yang pertama, ia berhutang, hutangnya itu bukan untuk maksiat. Bukan untuk kalau dia hutang maksiat, maka seberapa besar pun hutangnya sampai ia jatuh miskin, tetap tidak boleh diberikan zakat. Kemarin saya contohkan seperti orang main togel, main perempuan, mabuk-mabukan sehingga bandanya habis semua, dan yang tersisa itu hanya pakaian yang ada di tubuhnya. Pakaian yang ada di tubuhnya, maka orang tersebut tetap tidak boleh diberikan zakat. Kecuali kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taubat, menyesal atas perbuatannya, maka dia boleh diberikan zakat karena sudah taubat. Ya, jangan ada pikiran udah biar kapok. Yang menghukum bukan kita, Pak, Allah. Hak kita apa menghukum orang? Kita boleh menghukum orang itu sesuai dengan aturan Allah. Ya, kalau menghukum secara pribadi, ente dosa, ente haram, tapi tidak ada dasarnya, nggak boleh. Artinya yang berhak menghukum Allah itu kita menyampaikan hukum itu, kita yang menyampaikan hukumnya, bukan Allah. Kadang kan ada kalimat itu, ente ngurusin dosa orang, terserah dia. Yang berhak mengatakan hukum itu Allah, bukan kita. Itu salah, bahasa begitu salah. Bahasa begitu salah. Yang berhak menghukum betul Allah, tapi Allah menyampaikan hukum itu bukan Allah langsung. Yang menyampaikan hukum itu Allah apa manusia? Manusia, bukan Allah yang menyampaikan. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, bukan sahabat dari Allah. Itu kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita hidup di zaman wirasa kan? Di zaman pewarisnya. Nah, kita tahu hukum-hukum Allah itu dari mana? Dari lisan-lisannya para ulama. Bukan dari Allah kan? Dari lisannya ulama. Jadi kalau orang itu berpikir nggak boleh menghukum orang, hanya Allah yang berhak menghukum. Lah terus tahu hukum Allah dari mana kalau bukan dari orang? Bapak sholat ruku sujud juga dari orang taunya, ya kan? Bapak tahu huruf alif ba ta sa jim ha bukan dari Allah, dari orang wasilahnya. Apa iya di antara kita ada langsung yang mengajarkan kita itu Allah? Ada nggak? Ada nggak Bapak diajarin Tuhan langsung? Enggak. Ya, jadi dari yang berhak menghukum itu Allah, betul Allah, tapi yang menyampaikan manusia. Karena satu-satunya, karena orang yang tidak dididik, tidak diajarkan dari manusia itu cuma Nabi. Paham? Yang tidak diajarkan, dididik oleh manusia itu cuma Nabi. Nabi itu bukan dari manusia, dari Allah melalui malaikat Jibril. Paham? Selain Nabi, semua dari manusia. Jadi keliru yang ngomong begitu. Paham kira-kira? Makanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad lahir langsung diyatimkan secara total oleh Allah. Diyatimkannya total. Nabi Muhammad masih ada di kandungan, abahnya udah meninggal. Siapa bapaknya Nabi? Abdullah. 6 bulan Nabi, bapaknya udah meninggal. Nggak lama kemudian Nabi lahir masih kecil, ibunya meninggal. Diasuh dengan paman kakeknya. Nggak lama kemudian kakeknya meninggal. Dan semua orang-orang yang dicintai Nabi dan yang sayang kepada Nabi diwafatkan oleh Allah. Ya kan? Bapaknya diwafatkan, ibunya diwafatkan, kakeknya diwafatkan. Yang disisain sama Allah itu, yang disisakan oleh Allah itu paman-pamannya, mamang-mamangnya yang musuhin. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Kenapa Nabi diyatimkan? Maksud diyatimkan total itu begini. Orang kalau meninggal bapaknya, mungkin bapaknya punya adik, punya kakak. Secara hukum fikih kan kakaknya bapak, adiknya bapak itu dia mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kalau dia mampu. Ya, tapi Nabi diyatimkan secara total.
Maka Nabi lahir, abahnya nggak ada. Nabi masih kecil, ibunya meninggal dunia. Kakeknya meninggal juga meninggal dunia. Apa tujuannya? Hikmahnya itu apa? Hikmahnya pertama, maka Nabi Muhammad itu dari kecil sampai remaja sampai wafat, Nabi nggak pernah keluar dari mulutnya kalimat ayah, bapak, ibu. Lah bocah kan, kalau bahasa bocah itu kalau masih ada bapaknya dia masih keluh kesah. Betul nggak? Masih curhat sama bapaknya, masih minta pendapat sama bapaknya, iya kan? Kalau masih ada orang tua masih tetap curhat. Kenapa Nabi diyatimkan? Agar Nabi itu betul-betul yang keluar dari mulutnya itu bukan abah, bukan ibu, tapi Allah. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, juga mengajarkan, apa mengajarkannya? Bahwa tidak ada yang bisa mendidik Nabi kecuali Allah. Ayahnya Bang Abdullah nggak bisa ngedidik Nabi, ibunya nggak bisa ngedidik Nabi, kakeknya nggak bisa, tapi Allah, Nabi itu dididik langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Coba kalau Nabi Muhammad bapaknya masih ada, berarti kecerdasan Nabi, kesabaran Nabi, berjuang Nabi ini atas didikan orang tuanya, bapaknya. Maka Nabi, nanti orang berpikir, wah Nabi ini dididik oleh ayah sendiri. Makanya tidak ada kan, Nabi itu dididik langsung dengan Allah, karena nggak ada yang bisa. Nah kalau kita nggak bisa, tidak bisa. Nah, jadi kita kembali. Orang hutang ini, hutangnya bukan maksiat, nggak boleh. Walaupun dia semiskin-miskinnya, wataba, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, taubat. Kita tahu taubatnya. Au wataba wa dhanna sidqu taubatih fayu'ta ma'al hajat. Nah, kemudian orang atau mungkin dia belum bertaubat tapi wazanna sidqu taubatihi, atau kita mempunyai zon itu mempunyai praduga, anggapan bahwa dia ini menyesal melakukan perbuatan maksiatnya. Kita lihat dia, oh, kayaknya nyesal dia nih ngelakuin maksiat. Kita duga dia belum bertaubat tapi ada tanda-tanda untuk taubat. Nah, kita tahu kan tanda-tanda orang menyesal itu seperti apa. Nah, walaupun baru tanda-tanda itu boleh diberikan jadi pokoknya kalau dia maksiat, bandanya habis, kalau tidak taubat, tidak ada tanda-tanda untuk taubat, maka tidak boleh diberikan zakat. Yang nggak boleh itu zakat. Tapi kalau saya ngasih dia sedekah boleh nggak? Boleh. Sedekah kan bukan zakat. Kalau badannya udah habis, hartanya udah habis, makan juga susah, tapi lagunya masih, kalau orang Betawi bilang masih sengak lagunya, kagak mikir, udah dihabisin ya semuanya, buandanya habis, semuanya habis, masih belagu baik, tapi tetap ada rasa iba kita kepada dia, lalu kita berikan dia hadiah, kita berikan dia sodako, boleh nggak? Kalau sodako mah boleh. Ini mah kan ngomong bab zakat fitrah, yang saya bilang zakat yang nggak boleh itu zakat fitrah. Ya, kalau selain zakat fitrah, ya boleh, silakan saja. Itu pun zakat fitrah boleh diberikan ma'al hajat bi ayyahila apa ad-dain qad walam yuqaddiru 'ala al-wafa bi khilafi man istadana li ma'siyatin wa surbiya wa lam yatub wa kadzalika lam yutajib fala yu'ta. Nah, itu pengertiannya. Wa huwa arba'atun. Jadi intinya orang yang hutang boleh menerima zakat, hutangnya bukan maksiat, bukan untuk maksiat. Wa huwa arba'atun, kemudian ulama ini membagi. Orang yang hutang itu boleh diberikan zakat fitrah, berarti hutangnya ini ada di bulan Ramadan. Sebab zakat fitrah kan dibagikannya di bulan Ramadan. Kalau orang hutang sekarang, hutangnya sekarang, pas bulan Ramadan udah selesai hutangnya, udah lunas, ya nggak boleh. Karena zakat fitrah memang dibagikan 1 tahun sekali. Karena bapak zakat fitrah sekarang kan nggak sah, ya kan? Nah ini. Nah, adapun zakat, orang hutang itu yang boleh menerima zakat ada 4. Awas, ini tidak semua orang hutang itu boleh menerima zakat. Ntar hutang panci minta zakat lagi, hutang seragam minta zakat. Alasannya, yang hutang juga boleh menerima zakat, ya nggak boleh. Mesti paham. Ada 4 golongan. Yang pertama, man ista'dana li daf'i fitnatin baina mutanazi'ini wa in kana ghaniyan.
Yang pertama, orang yang hutang itu boleh menerima zakat man istadana, yaitu orang yang berhutang lidaf'i fitnatin, untuk menghilangkan fitnah baina mutanazi'in, antara dua kelompok yang sedang berseru, yang sedang ribut. In kana ghaniyan. Ini kemarin sudah ya. Apa dua kelompok ini kampung Mushola Jannatul Amal sama Masjid Al-Hijri lagi perang. Umpama itu ya, lagi perang. Kemudian perangnya gara-gara hutang, sehingga hutang itu akan hutang itu akan menimbulkan pertumpahan darah. Karena kan orang hutang itu, Pak, ya Allah, ya, orang hutang itu kan gara-gara utang, gara-gara duit, persaudaraan pecah, betul nggak? Gara-gara duit kagak nanya, ya kan, emang biangnya setannya sama duit. Tapi dengan duit juga kita itu jalan ya, bukan tujuan. Itu jalan untuk ibadah. Paham kira-kira? Nah, ini bagaimana? Dua kelompok ini, ya, dia tanggap hutang, lalu dibayarkan oleh seseorang hutang tersebut. Uang tersebut itu dia boleh pinjam, maka boleh. Contoh gini deh. Baina mutanazi'in, jangan masjid aja. Kesana jelek banget masjid mah ya. Ada satu geng, satu kelompok, dua kampung ini yang sedang berseteru, sedang berantem karena gara-gara hutang. Contoh, keluarga si A dan si B. Si A ini punya hutang dengan si B. Kemudian karena dia tidak kunjung membayar, akhirnya si B ini marah. Kan banyak seperti itu, sampai dipanggil-panggil buser, ya kan? Betul nggak, Pak? Banyak dipanggil buser atau orang lain, bahkan motor kayak kapan kalau lagi jalan dikejar sama buser itu kalau kagak bayar. Ya. Nah, ini karena ditagih hutang, kemudian yang menghutanginya itu memaksa sehingga diancam, sehingga terjadi perperangan. Begitu aja. Nah, kita sebagai tetangganya iba. Akhirnya ditanya, "Kamu hutangnya berapa?" "Oh, saya punya hutang sama dia 3 juta. Karena dia kasihan, karena dia iba, akhirnya dia pinjam uang 3 juta. Dia pinjam uang 3 juta untuk melunasi hutang tetangganya. Uang 3 juta ini boleh pinjam dia. Karena dia iba, dia pinjam, akhirnya bayar. Akhirnya dia punya hutang untuk melunasi hutang tetangganya karena kasihan. Nah, bagaimana yang seperti itu? Temponya pas pembagian zakat, maka orang tersebut itu boleh menerima zakat. Kenapa? Karena dia berhutang bukan atas nama pribadinya, tapi untuk daf'ul fitnah baina mutanazi'in. Karena dia berhutang itu untuk meredam permusuhan antara dua kelompok. Bukan hutang pribadi. Kalau motor, mobil, hutang pribadi. Rumah, saya boleh menerima zakat, punya hutang saya sama Bang Emok. Punya utang rumah saya, punya utang mobil, punya utang motor saya, punya utang seragam. Itu nggak masuk karena itu buat pribadi. Paham, Pak? Kita punya utang sama rentenir, punya utang mobil, punya motor, punya rumah, minta zakat lagi. Itu enggak, itu pribadi. Saya kan punya utang motor. Nah, sekarang kenapa orang punya utang motor, punya mobil itu tidak boleh diberikan zakat? Karena pada dasarnya hukum punya mobil itu nggak wajib. Wajib nggak punya mobil? Punya motor? Wajib nggak, Pak? Nggak wajib. Ya, itu kebutuhan. Yang wajib makan, minum, makan tuh. Itu wajib makan tuh. Karena kalau punya motor itu wajib, maka nanti orang yang tidak punya motor dosa. Kan begitu pahamnya. Kalau punya mobil itu wajib, nanti nggak punya mobil dosa. Makanya nggak wajib. Orang punya utang motor, mobil itu nggak boleh. Kenapa? Orang dia beli perkara yang bukan wajib kok. Nah, kalau tadi makan menolong orang, kewajiban sesama muslim, dia hutang sebab menolong tetangganya untuk meredam fitnah, maka dia boleh menerima zakat, bukan pribadi. Jelas kira-kira ini? Jelas kira-kira? Nah, jadi hutangnya untuk meredam fitnah baina mutanazi'in antara ya dua golongan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hutang boleh menerima zakat. Yang kedua, orang yang hutang boleh menerima zakat man istadana, yaitu orang istadana yang telah berhutang. Likira'i dhaifin au bina'in masjidin au nahwi dzalika minal masalih al-'amah wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin.
Yang kedua, orang yang boleh menerima zakat itu man ista'dana libina'i masjidin aw nahwi dzalik. Orang yang telah berutang, perhatikan ya, orang yang telah berutang libina'i masjid, untuk pembangunan masjid. Kita lagi merenovasi masjid atau membangun masjid. Masjid itu sama dengan musola seperti ini ya. Itu kan masjid. Kalau musola bagaimana? Ya musola itu masjid, Pak. Ini jannatul amal, ini masjid, bukan musola. Artinya apa? Bedanya masjid musola jannatul amal ini dengan masjid yang di pinggir At-Taqwa lah gampangnya. Bedanya apa? Bedanya cuma satu. Kalau yang onoma dipakai Jumat, ini kagak dipakai. Itu doang. Tapi kalau namanya tetap masjid. Nah, karena di Indonesia mah biar untuk membedakan mana masjid yang dipakai Jumat, mana masjid yang tidak dipakai Jumat, akhirnya dibilang musola. Ini musola kagak dipakai Jumat. Oh, no, masjid dipakai Jumat. Tapi hakikatnya makanya Bapak sholat itikaf di sini sah. Bagaimana sholat itikafnya? Ya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Saya niat itikaf di masjid ini, Masjid Jannatul Amal, karena Allah Ta'ala. Atau sholat sunnah, usolli sunatan di tahiyatil masjid di sini, boleh. Nah ini kan musola bukan masjid. Kan ini saya bilang masjid. Kalau Bapak niat tahiyat musola, itu malah tidak sah. Paham? Sebetulnya begini pahamnya. Kalau di dalam bahasa kitab, musola itu kan, musola itu artinya Pak, musola itu tempat sholat. Musola tuh dorob, kalau dalam bahasa ilmu nahwu itu dorob apa, makan. Ya kan, musola itu artinya tempat sembahyang. Nah, tempat sholat itu yang disebut tempat musola itu sebetulnya apa? Yaitu rumah yang kita bangun kemudian kita bikin tempat sholat tuh, ukuran 2 meter atau 1 meter, itu namanya musola. Sebetulnya itu musola. Kalau ini masjid. Tapi kalau kita sebut ini musola, salah apa enggak? Ya enggak ngapa-ngapa. Ya karena memang udah tradisinya begitu di Indonesia. Ya kan? Yang musola ini masjid ono. Tapi ingat, tetap ini hukumnya masjid. Nah, kalau itikaf di musola enggak sah. Betul enggak sah. Karena musola di situ adalah musola, tempat sholat yang dibangun di rumah kita. Paham? Sah enggak Pak kita itikaf di rumah? Saya mau nanya, itikaf di rumah sah apa enggak? Nah, enggak sah kan? Nah, makanya musola tempat sholat yang dibikin di rumah. Kenapa kita nggak boleh tahiyat masjid di musola itu? Musola maksud tempat sholat yang kita bikin di rumah ukuran 2 meter. Karena kita itikafnya di rumah. Masa rumah kita jadi itikaf bagaimana sih? Paham kira-kira? Nah, kalau ini tetap masjid. Jadi niatnya masjid. Tapi tidak boleh menyalahkan. Oh, kalau begitu salah dong. Ya saya nggak bicara salah. Kenapa saya tidak bicara salah? Intinya ini untuk membedakan. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, ya semuanya itu masjid. Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali. Nggak ada musola Abu Bakar. Tapi ketika sholat itu serentak semuanya ke Masjidil Haram. Paham ya? Nah ini. Jadi kalimat-kalimat yang seperti perempuan itu kalau takut fitnah, perempuan itu sholatnya lebih baik di musola. Kalau takut fitnah itu ya, apalagi fitnah itu banyak yang ngegodain dia, banyak laki-laki yang mata keranjang. Ya, udah fitnah. Itu lebih baik di musola. Nah, maksud musola itu yang di rumah maksudnya gitu. Nah, kecuali kalau tempat ini udah terbiasa melaksanakan perempuan sholat jamaah, ngaji, yaitu boleh-boleh saja. Kalau udah biasa mah, paham Bu ya? Jadi jangan besok kali sembahyang ke sini, jangan. Karena kan begini. Ini saya kepengen membahas sedikit. Kadang ada acara pengajian atau acara maulid itu kan ikhtilaf, tercampur antara laki-laki dengan perempuan jadi satu. Lalu dihukum, nggak boleh itu campur laki-laki dengan perempuan karena bukan mahramnya. Betul kan? Dulu perempuan itu sedikit sekali yang mempunyai hak untuk belajar. Sedikit sekali. Ya, kemudian yang kedua, banyak para ulama itu tidak mempunyai nyali, kalau orang kiai ini ngebangun pondok pesantren putri ini nggak berani, Pak, takut fitnah. Akhirnya
mereka orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah memberanikan diri untuk terjun dakwah kepada perempuan. Karena logikanya begini, kira-kira lebih ridho mana? Perempuan muslimat itu bodoh semuanya, tidak mengerti ilmu agama sebab tidak belajar, apa lebih baik dia belajar dan dia memahami agama? Kan lebih baik dia pintar. Makanya para ulama kiai memberanikan diri untuk memberikan pendidikan kepada perempuan. Maka banyak pondok-pondok pesantren putri. Karena kalau dia nggak diberikan hak bagaimana? Dia pun seorang manusia yang mempunyai kewajiban untuk menyembah Allah. Dan menyembah Allah itu kan harus ada ilmunya. Iya. Jangan kita, kecuali kalau suaminya bisa mendidiknya, ya monggo aja. Kalau bapak bisa mendidik istri bapak, bisa sendiri, silakan. Karena kesalahan kita itu banyaknya bukan di sini saja, di mana-mana. Kadang bapaknya ngaji, bininya kagak diajak ngaji, dan di situ ya tidak ada pengajian ibu-ibu. Itu salah, Pak. Ya. Paham kira-kira? Kecuali kalau si suami ini bisa mendidik istrinya yang benar, boleh, kan kewajiban bapak. Ya kalau guru mah kagak ada kewajiban. Ente datang diajarkan. Mestinya itu kalau tidak sibuk, istrinya pun ajak, biar paham kepada Allahnya sama. Kan kalau bapak yang ngajarin mah berantem. Jujur Pak, ya kan? Bapak ada bilang sama bini bapak, Neng lu begini. Lu marah bini itu. Lah belagu buat bang baru ngaji kemarin ge. Betul nggak? Betul nggak Pak? Yang sedangkan suami itu kan wajib mendidik istrinya, memberikan nafkah zahir, nafkah batin. Zahir makanan, minuman, pakaian. Batin kalau dia nggak ngerti agama, didik. Itu kan kewajiban suami. Bahkan saking wajibnya Pak, dengan ini. Bahkan saking ini bapak yang jadi suami. Istri bapak bukan istri saya. Ya, lah bapak mau didik, pahala bapak kagak bapak didik, dosa bapak nggak ada hubungannya sama saya. Saya mah cuma nyampein. Ya, kenapa saya nyampein? Bukan rewel, sebab kalau kagak saya sampein saya dosa. Ya, katmul ilmi haramun, menyembunyikan ilmu itu haram kan? Sampai orang pada bilang menyampaikan ilmu walaupun satu ayat wajib disampaikan. Itu yang satu ayat. Bagaimana yang paham ribuan ayat? Lebih wajib lagi. Nih Pak, kita sebagai suami rajin ibadah, istri tidak ibadah. Di surga itu tertulis surga itu haram, dimasuki dayus. Nabi nanya, ya Jibril, siapa dayus itu? Dayus itu orang lanang yang rajin ibadah, rajin ngaji, punya bini, kagak ibadah, kagak ngaji, kagak dididik, kagak disuruh. Itu nggak bisa dimasukin oleh laki-laki yang seperti itu. Itu laki-lakinya yang rajin ibadah. Bagaimana kalau nggak ibadah? Ini kita mati Pak. Karena kita di dunia rajin ibadah, surga. Besoknya bini kita mati, bini kita nggak pernah dididik, nggak pernah diajarin, kagak jadi Pak. Paham? Ya kalau bisa mah ajak bininya. Tapi saya yakin bapak bisa mendidik istri bapak itu. Ya, makanya kalau istrinya 2, 3, 4 lebih banyak lagi kewajibannya kan, harus ngedidik. Paham kira-kira? Paham kira-kira Pak ya? Ya, bukan ngomel, Pak, kan bini bapak. Jelas kira-kira? Itu caranya seperti itu, dikit-dikit ya. Nah ini, man istadana li bina'in masjidin. Yang kedua, termasuk orang yang hutang adalah kalau udah disuruh malah jadi berantem, bagaimana itu? Apa kita ceraiin? Jangan, malah dosa. Ya, kalau disuruh malah berantem, doain, contohin mah kan kagak ngomong. Bapaknya ngaji, bapaknya sholat. Nah kalau kita udah nyontoin, sampai kapan? Sampai mati. Ibadah mah sampai mati. Ya kan? Kalau udah dicontohin, kita meninggal Pak, bini kagak bisa nuntut, sebab kita sudah mencontohkan. Yang dituntut itu ngomongin kagak, nyontoin, itu bisa nuntut. Tapi kalau ibu mah enak, sebaliknya kalau perempuan. Ibu rajin ibadah, bapaknya kagak pernah ibadah, tukang mabok dah. Udah Bu, ibadah aja. Biarin laki begitu mah, ntar dia mati. ya ntar mah mati, kita mati.
Ya, ibu ibadah aja. Ibu meninggal dunia, masuk surga. Laki kemudian sebulan kemudian meninggal karena dia nggak ibadah, masuk neraka. Kagak bisa nuntut laki mah. Malah ibu bisa ngomong, gua bilang bang, gua bilang suruh ngaji malas, suruh sembahyang malas, makan pencarian itu. Begituin ntar. Enaknya perempuan. Tapi kalau laki-laki mah enggak kan? Karena iman. Paham? Ya ini mah. Jadi ngempanin bini itu bukan cuma makanan, minum, pakaian, batinnya dididik. Kalau bisa. Paham ya, batinnya dididik. Kalau cuma ngemakan, ngegedein, lah kucing gak bisa pak. Hebatannya kucing. Kucing mau sekali beranak 4. Kita punya anak 1-2 pusing. Alhamdulillah anakku udah gede-gede. Kalau cuma dasar ngegedein mah kucing lebih hebat dari kita. Karena bedanya kita dengan kucing itu kalau kita menjaga dan mendidik. Kalau kucing mah menjaga, kagak mendidik, maka nggak ada sekolah kucing. Nah, kalau cuma gede mah gede semuanya Ayam apalagi anak 10 ya. Paham kan? Kita mah menjaga dan mendidik. Itu kewajiban kita. Paham kira-kira? Nah ini, man istadana li bina'in masjidin aw nahwi dzalik. Kemudian yang kedua, orang yang boleh hutang itu adalah orang yang berhutang li bina'in masjidin untuk pembangunan masjid. Ini masjid Jannatul Amal. Ingat saya tidak mengatakan salah ini dibilang musola. Emang udah begitu. Apalagi zaman dulu mah namanya bukan musola. Apa itu? Langgar ya. Orang sembahyang dilanggar, nggak boleh itu. Iya, orang sholat dilanggar enggak? Boleh nggak orang sholat dilanggar? Orang sholat dilanggar boleh nggak? Boleh. Orang sholat dilanggar, dicegah. Ya. Kalau dulu namanya langgar itu, ya itulah istilah Jawa. Nggak apa-apa lah, mau langgar, mau musola, yang penting mah tempat ibadah. Jangan dibilang bid'ah. Bid'ah itu mah nama. Nama. Yang penting mah isinya. Daripada namanya bagus, ada kubahnya, isinya karaokean. Nah sekarang mah malah banyak begitu. Rumah-rumah sekarang model kubah, ada kubahnya kan? Zaman sekarang udah apa baik. Isinya apa tempat ibadah? Enggak. Itu mana nama ya, kegiatan. Ali binain atau umpama kita lagi ngebangun musola atau masjid. Kemudian membutuhkan dana 200 juta umpama. Berapa? 200 juta. Utang ke material. Utang ke material. Ada orang yang hutang ke material. Kemudian temponya kata material 5 bulan harus lunas. Ternyata 5 bulan lebih masih tersisa katakan 20 juta. Dari pihak material marah. Ini kan udah jatuh tempo, udah setahun lebih. Bagaimana ini buat pembangunan masjid? Akhirnya ada donatur. Padahal dia nggak punya duit. Atau dia pakai uang sendiri. Udah begini aja deh. Saya talangin dulu. Atau dia berhutang kepada orang lain 20 juta untuk melunasi pembangunan masjid atau musola. Padahal dia boleh hutang. Diambil nih 20 juta. Nah, selama hutangnya itu masih ada, ya, maka dia boleh bahkan wajib menerima zakat. Kenapa? Karena dia hutang buat pribadi bukan? Bukan buat untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola. Paham kira-kira? Atau mungkin untuk pelebaran, perluasan musola atau masjid. Kan banyak seperti itu. Seperti contoh di Jagoana juga banyak. Seperti ini masjid pengen luas. Ini maaf ya. Seperti di Jagoana lah. Kemudian ada rumah di depan, di kanan atau di kiri. Udah kita bebasin tuh tanah yang di depan, tanah yang di kanan. Tujuannya untuk perluasan masjid musola. Dilelang tuh tanahnya. Ayo silakan yang 1 meter ya umpama gope. Dari bapak A 1 meter, bapak 2 meter. Itu kan kelamaan. Iya kan? Ini namanya sedekah. 500.000 nungguin yang 1 meter, yang setengah meter. Kotak lewat ada duit di kantong 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mana yang diambil? Mana yang diambil? 2.000. Laku banget itu di 2.000 ya. Maka 2.000 itu lebih berharga dari 50.000 itu sebetulnya. Karena dia yang menolong kita. Nah lihat.
Akhirnya karena kelamaan, katakan tanahnya ada 100 meter, 5 kali 10 berapa? 50 juta ya? 50 juta tuh. Ayo silakan nih dilelang nih buat perluasan. Buat perluasan masjid, musola. Yang mau semeter silakan, yang mau 2 meter silakan, oh yang mau setengah meter silakan. Karena kelamaan ada, udah biarin pakai duit saya dulu. Ya, karena kasihan yang punya kalau dicicil kan nggak jadi apa-apa antarnya. Iya kan, dia nggak bisa beli tanah lagi. Akhirnya ditalangin dulu tuh sama donatur. Dia hutang nih 50 juta. Nah selama hutang ini Pak, boleh dia menerima zakat. Kenapa? Sebab dia hutang limaslah, untuk kemaslahatan bukan pribadi. Jelas kira-kira. Terus orang yang tanahnya dijual, bagaimana dia? Silakan. Oh udah kalau begini tanah saya 100 meter, saya mau nyumbang. Udah belinya karena tanahnya 100 meter, udah bayarinnya umpama 95 meter dah. Bagian yang 5 meter lagi mah wakaf saya buat masjid, boleh. Jadi pahala dia itu. Kan tanahnya 100 meter, udah yang dibayarin 95 meter. Berarti 95 meter itu wajib kita sebagai panitia pembangunan membayarnya. Yang 5 meter itu jadi pahala dia. Berapa dijualnya? Secara hukum muamalat, secara hukum jual beli, bagaimana hukumnya? Jual beli itu tidak boleh saling merugikan, harus saling menguntungkan. Betul kan? Kalau orang jual beli itu merugikan, itu tidak sah, disebut akad fasid. Tidak sah. Artinya walaupun tanah yang dijual itu 100 meter atau 95 meter, kalau pasarannya 1 juta, ya bayarin 1 juta. DKM-nya jangan ngomong udah apa pasaran 1 juta, udah gue bayarin 200.000, gua bayarin 200.000 per meter. Ini mah buat masjid kapan? Buat ibadah. Lah jangan, ntar kagak jadi buntut-buntutnya. Paham? Bedakan antara wakaf dengan muamalat. Hukum muamalat itu diatur di dalam agama. Tidak boleh saling merugikan. Jualan-jualan. Ya, beli ya beli. Wakaf ya wakaf. Adapun dia pribadi mengatakan, udah karena ini untuk masjid, yang di sini biasanya 1 juta, biarin dah gopek. Nah itu kan hak dia. Mau dia jual pasaran 1 juta, mau dia berikan 500.000 silakan, mau dia gratiskan juga menjadi pahala dia. Tapi kita sebagai pembeli tidak boleh memaksa, karena bab muamalat itu harus saling menguntungkan, tidak boleh saling merugikan. Itu Islam yang mengatur. Paham? Islam mengatur semua. Konon kan ngomong begitu Pak itu. Sering begitu Pak. Salah satunya ada musola atau masjid mohon maaf ya, di depannya di kantan itu ada masjid, ada rumah, mau diluas, pasarannya umpama 500.000. Itu jamaah pada ngomong begini, pelit buat masjid gede. Emang di sini gope, udah dia buat masjid 200.000. Lah iya 200.000. Sekarang kalau dibeli 200.000, entar dia beli tanah lagi, kebeli lagi apa enggak? Iya kan? Kalau 200.000 berarti kan pasaran gope, berarti kalau 200.000 10 dikali 2 jadi berapa? 20 juta. Pasarannya gope, mestinya kan 50 juta. Nah, terus dia kan berarti nggak bisa beli tanah lagi untuk pembangunan. Sedangkan nyawa manusia itu lebih penting kan? Paham? Jangan dipaksa atas nama ibadah. Kalau jualan, ya jualan. Paham? Nggak boleh, kecuali kalau dia pribadi yang ngomong. Atau mungkin kita ngomongnya menawarkan boleh. Ini kan 1 juta, udah kurangin apa? 800.000. Boleh nggak begitu? Boleh, karena dalam adab jual beli itu ada tawar menawar, betul? Betul nggak? Kalau nawar boleh nggak? Boleh. Kalau nawar mah, emang orang jual menawar. Ya orang beli makan nawar kan? Ibu pinter banget kalau nawar. Betul nggak Bu? Harga 200.000 ditawar gocap, tega banget gimana? Ya, nawar mau jangan diajarin, boleh, tapi jangan kebangetan. Kata dia ini 1 juta pasarannya, udah ya 800.000, boleh nawar mah. Tapi tidak boleh berdalil, udah harganya 1 juta, saya bayarin 300.000 buat masjid. Nah ini mau jual apa mau ibadah? Paham ya? Nggak boleh. Islam itu mengatur semua ibadah agar tidak ada yang tersinggung. Paham kira-kira? Nah, ini libina'in masjidin, untuk pembangunan masjid. Au nahwi dzalika minal masalihil 'amah. Yang kedua adalah orang yang hutang untuk pembangunan masjid, au nahwi dzalika, atau dia berhutang selain untuk masjid.
Kalau tadi makan untuk pembangunan masjid kan, untuk pembangunan musola. Au nahwi dzalika. Saya bacakan satu-satu. Yang kedua, man itu orang istadana yang telah berhutang libinain masjidin untuk pembangunan masjid, au nahwi dzalika, atau ia berhutang untuk selain masjid. Tetapi minal masalihil amah, tapi dia walaupun dia berhutang bukan untuk masjid, tapi minal masalihil amah, tapi kemaslahatannya, kebaikannya, dampak positifnya amah untuk masyarakat umum. Apa tuh selain masjid? Majlis taklim. Majlis taklim masjid bukan? Majlis taklim masjid bukan? Bukan. Iya kan? Apalagi terus ya? Madrasah. Madrasah bukan masjid. Apalagi? Ini maslahatnya buat masyarakat umum, bukan pribadi. Majelis taklim, madrasah, TPA, TPQ, ya kan ya? Ini masalah amat. Kita lagi bangun majelis taklim, kita lagi bangun TPQ, TPA, kita lagi bangun madrasah, mempunyai anggarannya butuh 300 juta. Ternyata kita hutang dengan material kurang 50 juta hutangnya. Ya kan, kalau ngebangun masjid mah saya nggak mungkin sekilo ngebangun masjid 10 juta. Kebangun nggak? Lah beli tanahnya juga berapa duit? Ya, makanya saya ngomongnya 200 juta, 300 juta. Karena ini kan bangunan sifatnya. Nah, punya utang duitnya 250 juta. Kurang 50 juta lagi nih buat bangun majelis taklim, buat bangun madrasah, buat bangun apa namanya? TPQ, TPA, atau buat fasilitas desa. Boleh itu ngapa-ngapa. Yang penting ini masalahnya untuk kebaikan. Kan sifatnya umum kan. Nah terusnya punya hutang 50 juta tuh. Udah kita hutang dulu. Ada orang yang membayar hutang tersebut 50 juta untuk pembangunan majelis, madrasah, TPK, TPQ. Maka selama hutang itu masih ada, boleh dia diberikan zakat. Nah zakat ini tujuannya dia diberikan zakat karena hutang untuk pembangunan majelis taklim, majelis madrasah, TPK, TPQ atau masjid, maka selama hutang itu boleh diberikan. Bahkan diberikan banyak pun zakatnya untuk memudahkan dia bayar hutang, itu boleh. Yang penting hutang di sini limaslahatil amah, untuk kemaslahatan luas. Masjid untuk maslahatul am, masjid untuk kemaslahatan untuk orang banyak, majelis taklim orang banyak, madrasah orang banyak. Makanya kalau orang hutang bangun rumah sendiri boleh utang, boleh nggak dikasih zakat? Boleh nggak? Nggak boleh, karena rumah itu untuk pribadi. Paham kira-kira? Rumah buat pribadi, maka bangun rumah punya utang, kagak boleh dikasih zakat. Punya utang mobil motor, kagak boleh dikasih zakat. Beli tanah boleh utang juga, pribadi nggak boleh diberikan zakat. Jadi hutang di sini orang yang berhak menerima zakat fitrah, hutangnya limaslahatil amah, untuk maslahat orang lain, bukan pribadi. Jelas kira-kira ini? Paham kira-kira? Nah ini masjid boleh selain masjid, tapi kemaslahatannya luas. Madrasah kah, majelis taklim kah, TPQ, TPA, TPQ, maka itu boleh. Ketika dia hutang boleh menerima zakat. Jelas kira-kira ini? Paham kira-kira? Itu yang kedua. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama itu apa? Orang berhutang meredam fitnah. Yang kedua, hutang untuk pembangunan masjid, terus atau kemaslahatan umum seperti majelis taklim, madrasah, TPK, TPQ, dia hutang, itu boleh. Kalau hutang boleh bangun rumah pribadi, boleh nggak? Nggak boleh. Yang ketiga apa? Insya Allah minggu depan saya bahas.